Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian Nazariah, mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia, program studi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nguyen Hu Kang yang berjudul International Integration of Pharmaceutical Supply Chains in Vietnam, an Overview of Challenges and Opportunities Hospital in Ho Chi Minh City. Artikel ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta kelebihan dan kekurangan. Kita bahas yang pertama, abstrak. Pada bagian abstrak, saya sebagai reviewer itu melihat ada 2 poin penting di dalamnya. Yang pertama, terdapat latar belakang, dan yang kedua, terdapat hasil penelitian dan kesimpulan. Sebagai laporan penelitian, abstrak seharusnya berisi 4 bagian. Yang pertama, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Kemudian masuk ke bagian pendahuluan yang dilatar belakangi oleh tuntutan peningkatan tingkat layanan medis di Vietnam yang disebabkan adanya perubahan peraturan pemerintah dalam negeri mengenai obat impor. Akibatnya, Vietnam mempunyai pelayanan yang relatif buruk sehingga mempunyai beban penyakit menular yang cukup besar. Kemudian bagian yang ketiga yaitu tinjauan pustaka, mengkonseptualisasikan evolusi rantai pasokan farmasi. Penelitian Angelino, Kan, dan Pham memberikan banyak rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi industri farmasi Vietnam. Yang kedua, pendekatan studi kasus. PSC yang ada saat ini perlu direorganisasi sebagaimana mestinya. Kemudian masuk ke bagian metodologi. Pada metodologi, penelitian ini melakukan analisis laporan konferensi ilmu farmasi rumah sakit pada tahun 2017, 2018, dan 2019 berdasarkan permasalahan penelitian. Penelitian ini diselenggarakan oleh apoteker dan ahli dari rumah sakit. Kemudian masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Penulis menyiapkan analisis tantangan rantai pasokan farmasi di rumah sakit mengenai sumber daya manusia. Para penulis menyiapkan analisisnya. Pimpinan rumah sakit merekrut lebih banyak apoteker yang terlatih dalam arah yang tepat untuk posisi pekerjaan di rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian ini, para praktisi dan akademisi di Ho Chi Minh City dapat memahami dampak faktor organisasi terhadap kinerja PSG rumah sakit. Signifikan keseluruhan dari penelitian ini akan menyajikan hal berikut ini. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang manajemen kinerja rantai pasokan sektor farmasi di kota Ho Chi Minh. Kemudian, penelitian ini akan memberikan perspektif tentang sistem rantai pasokan sektor kesehatan untuk memastikan kontinuitas dan efisiensi dalam menyediakan produk keluaran kepada pasien di kota Ho Chi Minh. Kemudian, penelitian ini juga akan memberikan gambaran tentang manajemen kinerja rantai pasokan sektor farmasi di kota Ho Chi Minh. Kemudian masuk bagian kesimpulan. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang faktor-faktor PSG rumah sakit yang perlu diubah untuk meningkatkan efisiensi rumah sakit di kota Ho Chi Minh. Faktor-faktor ini disediakan dan analisis diterapkan pada penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kuantifikasi kualitatif dan elemen. Artikel ini telah mengusulkan arah penelitian di masa depan dan menunjukkan faktor-faktor yang perlu diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi PSG guna membantu rumah sakit menjadi lebih sukses. Namun, artikel ini berfokus pada pemahaman faktor-faktor yang membantu meningkatkan PSG di rumah sakit yang tidak tertarik untuk meningkatkan model layanan kesehatan. Selain itu, artikel tersebut juga mempelajari penerapan metode analisis kuantitatif untuk mendapatkan hasil statistik tertentu. Kemudian bagian terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Kelebihannya, penulis mampu memaparkan dengan baik setiap komponen dalam pembahasan. Penulis memberikan solusi yang jelas dengan mengeluarkan numerik dan analisa pembuktian dalam pembahasan. Kekurangannya yaitu banyak menggunakan bahasa ilmiah yang sulit dipahami oleh mahasiswa, karena ini merupakan review dari jurnal internasional. Sekian presentasi review jurnal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.